mengembangkan sebuah ide kan tentu tidak hanya 1-2 hari atau beberapa hari saja ya Pak. Itu berapa ritual atau memiliki ritual khusus, metode tertentu mungkin? Ritualnya sebenarnya nggak ada, tetapi yang jelas kita harus mencari yang berbeda. Film itu kan berbeda ya. Kita ini kalau misalnya mengikuti festival. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. KPI Podcast Tribakti kembali lagi untuk menghadirkan satu konten yang luar biasa. Nah, kali ini tentu saja kita menghadirkan dua narasumber yang insya Allah akan memberikan insight-insight terkait perfilman di Indonesia. Nah, dengan tema mengukir jejak sutradara, kisah inspiratif dari sutradara nasional. Ada Bapak Roma Dwi Juliandi. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, di samping kanan saya ada Bapak Billy Bahtiar. Beliau berdua merupakan sutradara nasional dan juga DOP film pendek. Mempunyai satu production house yang namanya Kunci Sinema. Ingat-ingat ya, teman-teman. Jadi nanti ketika butuh untuk di-create film, bisa ke beliau berdua. Nah, betul ya Bapak ya? Nah, kali ini kita akan membahas ya secara komprehensif apa sih film dan seluk-beluk budayanya. Yang pertama mungkin saya akan bertanya kepada Bapak Roma Irama dan Bapak Roma Dwi Juliandi. Ya, lucu. Iya. Ya ampun. Saya di sini agak kagok ya pemirsa, tapi it's okay. Kita akan bisa menjalani. Bagaimana untuk pertama kalinya Bapak itu terjun ke dunia penyutradaraan? Apa yang menginspirasi? Berangkat dari latar belakang apa untuk menjadi seorang sutradara? Kalau sejujurnya di film itu karena latar belakang job. Ya, karena pada tahun sebenarnya di 2018 itu pernah, tapi kita nggak lanjut gitu kan. Terus di 2020 itu kita benar-benar ada job gitu, sehingga yang sebetulnya apa ya, kalau memaksa ya enggak, karena saya harus menuntaskan job tersebut kan untuk festival film. Sehingga di situ kebetulan yang di-hire dari Kunci Sinema untuk rumah produksinya, terus kemudian saya pintunya di situ sebelumnya untuk produk-produk yang lain, karena ini berhubungan dengan film, ya otomatis saya menyesuaikan itu. Ya cuman pada proses menerima job untuk produksi film itu, karena saya ini tidak dari sekolah film, saya otomatis mencari banyak literatur. Sekarang proses belajar itu yang terus hingga sekarang proses belajarnya. Jadi awalnya seperti itu sih. Jadi berangkat dari keterpaksaan ya Bapak? Keterpaksaan, terus kemudian kalau di film sebenarnya saya tidak suka. Tidak suka dari itu, karena memang saya dari dunia jurnalistik ya, apalagi saya di news gitu kan, sehingga saya terbiasa dengan momentum yang harus diamankan gitu. Jadi dengan proses produksi yang besar, saya ini jarang terlibat, karena proses kami untuk di news itu nggak seribet di program produksi gitu untuk di televisi gitu. Nah, tapi saya udah tahu malah teman-teman banyak yang di film ya. Banyak di film, film, saya itu selalu ngomong itu ribet gitu. Iya. Sampai suatu saat saya tidak menyadari, makanya benar Pak itu kalau orang Jawa bilang itu jangan mau. Nanti malah di situ. Iya. Ternyata benar pada tahun 2020 itu sampai dengan sekarang malah dunia saya di situ, dan saya senang di situ, belajar di situ, ada kehidupan di situ. Baik, untuk Pak Billy sendiri, apa yang melatar belakangi Bapak sampai bisa berkecimpung di dunia film? Iya, dulu awalnya saya itu waktu masih SMA gitu ya, ingin cari sesuatu yang baru, sesuatu yang sangat jarang waktu itu, bahkan sangat baru buat saya gitu. Dan waktu saya masih SMA dan masih galau gitu ya, mau meneruskan pendidikan kemana gitu ya, masih galau. Di antara kegalauan saya itu, saya nonton bioskop waktu itu. Kemudian mulai kepancing, waduh bioskop ini
ini hobi juga nih. Nah kebetulan di tahun itu ada 2 film yang cukup meledak gitu ya, yang kemudian memacu saya untuk kemudian lanjut ke sekolah film, yaitu film Jelangkung dan film Ada Apa Dengan Cinta. Tahun berapa tuh Kak? 2001 ya, ada Apa Dengan Cinta, kemudian Jelangkung terus iya gitu. Nah dari terutama buat saya sih Ada Apa Dengan Cinta ya. Film ini yang kemudian benar-benar membuat saya pede untuk melanjutkan ke sekolah film. Gitu. Kemudian setelah saya sekolah film, saya melihat bahwa ternyata audiovisual itu sangat luas, gitu. Malah sempat di dunia film, kemudian saya sempat ke stasiun TV. Gitu. Di stasiun TV saya mendapatkan banyak hal baru juga, gitu. Basicnya sama audiovisual gitu. Dan dalam perkembangannya saya juga melihat sekarang sudah di digital banyak ya, untuk ada di Instagram macam-macam itu juga basicnya audiovisual, TikTok apalagi gitu. Nah ini saatnya untuk mengembangkan itu semua gitu. Jadi basicnya sama audiovisual, tapi bentuknya itu bisa sangat beraneka macam seperti itu. Nah kemudian setelah saya merasa cukup merantau gitu ya di Jakarta, kemudian saya pulang kampung di Kediri, mencoba untuk sharing, bantu teman-teman gitu, berkolaborasi dengan Mas Romi juga teman-teman semuanya untuk bisa mengembangkan perfilman di kota Kediri. Ya, jarang banget ya di kota Kediri itu sebuah production house. Nah, ini merupakan satu di antara sekian banyak yang perlu kita guide lebih dalam. Nah, terus untuk Bapak Romi ya, saya sebut saja begitu, ciri khas dari gaya penyutradaraan panjenengan dalam karya-karya. Saya lebih senang ke ada adegan itu di religiusnya. Terus terang aja saya sampai sekarang juga masih belajar untuk masalah bagaimana berposisi menjadi karakter yang intens terhadap pemeran dalam setiap adegan di dalam film tersebut. Artinya saya masih belajar di situ, terus sampai belajar. Memang ada satu film kita di tahun 2023 ini, tapi memang budget masih belum mencukupi, istilahnya kita masih harus mencari investor. Sepertinya kalau enggak di 2023, walaupun sementara untuk treatment itu sudah kita siapkan itu sama Mbak Aida juga, itu juga yang mempersiapkan untuk skenario. Juga Mas Billy juga sempat incas waktu itu di treatmentnya untuk rencana film kita itu. Dan kita masih belajar itu, tapi yang jelas saya lebih senang ada unsur-unsur religinya ya, ada dakwah. Karena ya sebetulnya nggak ada pakem apa-apa, nggak ada yang menyuruh saya dan semuanya, tapi saya merasa menempatkan kuasa Tuhan di dalam sebuah film itu luar biasa. Kuasa Tuhan di dalam sebuah film. Selain film itu juga tidak hanya menjadi komoditas ekonomi ya dalam tanda kutip, tetapi kita juga bisa mengedukasi, entertainment dan lain sebagainya. Pak Billy, ini apa gaya sutradara yang terhighlight dari diri Pak Billy sendiri ketika membuat sebuah film, seperti apa dalam karya-karyanya? Iya, proses produksi film itu kan cukup rumit, cukup ribet seperti tadi dimainin Mas Romi gitu. Dengan segala keributan itu saya memilih untuk bikin sesuatu yang fun gitu. Jadi film itu udah ribet, nggak usah dibikin tambah ribet gitu. Jadi syutingnya fun, hasilnya pun juga fun gitu. Jadi secara umum saya lebih suka tema-tema itu yang fun, pada umumnya itu fun, menyenangkan gitu. Walaupun tentu ada unsur-unsur lain ya, apakah itu bisa percintaan, konflik gitu, religi, macam-macam itu, keluarga juga bisa. Tapi saya mencoba membungkusnya itu semua secara fun gitu loh. Nah itu sih kalau buat saya. Fun dan juga religius. Nah selanjutnya mungkin proses kreatif dalam mengembangkan sebuah ide kan tentu tidak hanya 1-2 hari atau beberapa hari saja ya Pak. Itu berapa ritual atau memiliki ritual khusus? Metode tertentu mungkin? Ritualnya sebenarnya nggak ada, tetapi yang jelas kita harus mencari yang berbeda. Film itu kan berbeda ya. Kita ini kalau misalnya mengikuti festival-festival film itu, jangan salah, ini juga harus diketahui oleh teman-teman semuanya gitu kan, melihat podcast ini gitu. Bahwa program-program film itu, terutama yang di festival film Indonesia dan semuanya, mereka orang-orang yang biasa menonton film. Jadi kalau misalnya kita menarik sebuah film dari film yang lain, mereka pasti tahu. Nah, otomatis ide cerita akan sangat
sangat bagus sekali ketika itu mengangkat isu-isu yang berbeda, gitu, untuk yang ada di sekitar kita. Gitu. Makanya banyak keluar, banyak mendengarkan, banyak bersosialisasi, nanti akhirnya tahu ada sesuatu yang ini berbeda dan pas untuk diangkat dalam sebuah film. Entah nanti ada pesan atau apa itu belakangan saja lah film itu. Biarkan orang yang mentafsir sendiri lah ini ada pesan apa gitu. Kita nggak usah berdebat memikirkan itu juga. Ada akan berpengaruh. Yang penting berbeda. Ya berbeda. Walaupun nanti setiap cerita pasti akan menghasilkan. Kemudian dari Pak Billy, bagaimana menurut panjenengan mengembangkan sebuah ide dalam film sendiri? Jadi saya mencoba menariknya mundur ya. Gitu. Saya sadar bahwa film itu kan media massa yang ditonton oleh banyak orang. Gitu. Nah, saya secara general itu melihat apa sih yang umumnya disukai sama orang gitu, apa yang menyenangkan buat orang untuk ditonton. Nah, dari situ yang kemudian saya tahan. Gitu. Nah, tentu saja penonton seringkali punya ekspektasi tentang uniqueness atau seberapa unik sebuah ide cerita. Nah, itu juga menjadi penting juga gitu. Jadi penonton itu umumnya itu menebak-nebak kelanjutan ceritanya seperti apa, endingnya seperti apa, menebak-nebak gitu. Nah, ini bagian dari uniknya. Kita bikin tebakan penonton ini salah gitu. Jadi pada saat hal tertentu ternyata ada twist gitu ya. Wah ini kayaknya begini, wah ternyata begini. Iya, ternyata tadi itu begini. Nah, bagian saya seringkali menyukai hal semacam itu karena itu menjadi surprise buat penonton dan bikin penonton itu nggak bosan untuk melihat. Jadi lebih ke inovasi ya Bapak ya. Tidak semua film itu harus memberlakukan ATM, amati tiru modifikasi. Itu sangat jauh dari kata benar ya Bapak ya. Ya walaupun di dunia ini gak ada yang baru sebenarnya. Iya betul, saya setuju. Jadi ibarat not balok itu kan dulu di Mosola dulu dari dulu kan ya segitu-segitu aja. Tapi dari dulu sampai sekarang pun lagu juga macam-macam gitu. Nah, terus apalagi tantangan terbesar yang pernah panjenengan hadapi saat membuat film? Tantangan terbesarnya. Dan bagaimana cara mengatasinya? Deadline ya pasti. Deadline. Itu terus kemudian di film ini kan kita menyatukan banyak orang, mulai dari pemeran, kemudian dari kru, yang kemudian proses itu dimulai dari praproduksi, produksi sampai pasca produksi, tentunya tidak putus-putus ini. Saya terutama ya, saya kan nggak putus dari kelas, saya sudah ada dari produksi, tidak ada dari pasca produksi atau post saya juga ada. Tentunya kan terus dengan berkali-kali kepala, menyatukan banyak pikiran yang tentunya bahwa kru ini tidak selalu istilahnya yang tidak pintar atau yang paling pintar itu sutradara gitu misalnya. Enggak, kru ini juga pintar-pintar semua loh. Ya, itu kan yang paling penting ya untuk kita itu menentukan bagaimana skill, terus bagaimana kepemimpinan dan gitu-gitulah. Itu kan banyak menjadi kendala setiap sutradara ketika salah satunya ada skill pemimpinnya yang enggak, kepemimpinan skillnya enggak ada gitu. Kendala-kendala ini yang biasanya ada tapi bisa diatasi, terutama untuk kru ya. Bagaimana sering backup begitu ya Pak ya? Ya sebenarnya enggak, tetap satu komando kalau saya. Ya memang setiap berada itu punya karakter sendiri dalam dia ketika memimpin kan gitu. Ya, tapi tetap membuka ruang lah untuk itu. Teman-teman itu biasanya saya buka ruang gitu. Dari yang sudah diatur itu, jadi biasanya saya kasih namanya choice gitu. Maksudnya barangkali bisa kita produksi nanti di post pro di editing bisa kita pertimbangkan ketika saya dengan produser atau dengan editingnya apa editor itu ya untuk kita pakai atau enggak. Apakah itu juga bisa dikompromikan Bapak? Ya, untuk yang tadi, misal kita sutradara sudah menetapkan sebuah agenda, terus dari kru-krunya bisa mengkompromikan sesuatu hal tersebut. Pada saat produksi atau post produksi? Semuanya. Ya sebetulnya kalau masalah, makanya tadi ada yang namanya choice ya, bisa dikompromikan di situ, walaupun nanti hasil akhirnya ketika di proses editing itu biasanya ada sutradara, ada editor, kemudian ada produser yang nanti akan mempertimbangkan. Kalau sutradara itu kan biasanya di posisi partner ya, idealis, gitu, dan sesuai. Kalau produser biasanya di pikiran yang hasil sekarang di sini nanti apakah itu apakah bisa dilakukan.
Nah itu teman-teman, bagi yang belum tahu dunia perseluruhan dari film dan dari Bapak Billy sendiri, tantangan terbesar dalam membuat film itu seperti apa? Ya, menurut saya semua detail dari proses buatan film itu tantangan. Iya. Kita mesti selalu bikin sesuatu yang belum pernah dibikin sebelumnya, sesuatu yang belum pernah ada dibikin ada gitu ya. Itu mulai dari ide aja sebenarnya udah susah gitu. Wah ini udah ada nih, ini jangan ganti. Bagaimana orisinilnya? Nah, orisinilnya seperti itu, wah ini ada referensi gitu. Setelah kita bikin menurut kita unik nih, ternyata udah ada yang kayak gini kan, seperti itu. Gitu. Tapi itu semua menurut saya bisa dimitigasi ya, bisa dikurangi itu kalau tim kita itu solid. Jadi kita punya tim yang solid, kita punya satu misi dan visi dalam sebuah proses produksi ya. Itu. Dan dalam hal ini saudara juga punya tugas dan tanggung jawab yang gede gitu ya. Tidak hanya mengarahkan sebuah film itu jadinya apa, tetapi juga mengarahkan kru, bagaimana menggerakkan kru itu untuk menjadi sebuah tayangan gitu ya. Ini nanti begini, editnya begini, soundnya begini, lightingnya begini, supaya nanti jadinya begini lah. Itu udah kayak puzzle yang abstrak gitu ya, yang itu harus disusun gitu. Nanti iya, kemudian dikoordinasikan dengan saudara. Nanti ya banyak hal lah gitu, bisa jadi sesuatu yang kita sudah rencanakan bisa berubah lagi ya. Ini juga perlu sensitivitas ya untuk berubah. Ini visinya mau begini nih, tapi kenyataannya begini nih gitu ya. Simpelnya misalnya waktu syuting itu ternyata hujan, jadi gimana nih ya. Jadi kepekaan harus ditemukan dalam proses pembuatan. Iya. Nah, menyoal terkait tadi Bapak, peran dari sutradara sendiri dalam mengarahkan kru, aktor aktris itu bagaimana dalam sebuah proyek film? Peran dari sutradara. Iya. Banyak karakter. Iya, banyak banget, dan itu cukup lengkap, cukup kompleks. Iya, lengkap dan kompleks dari awal sampai akhirnya ya. Gitu. Jadi menurut saya sih yang menjadi tolak ukur pertama adalah misi dan visi dari sebuah produksi ini mau dibikin apa, kemudian ditarik deadline-nya kapan. Deadline itu dibagi produksinya kapan, editingnya kapan, tayangnya kapan gitu. Terus itu juga mesti bisa juga segmentasi penontonnya ini siapa gitu. Nah ini semua yang menjadi benang merah sebuah produksi itu tadi, ditata untuk sesuai dengan misi dan visi kita. Dan semua harus tahu. Iya. Sehingga bukan bersama. Betul. Nah lalu pendapat panjenengan terkait perkembangan industri film di Indonesia saat ini? Maju. Dalam beberapa tahun terakhir. Maju. Setelah pandemi? Sebelum pandemi itu sebenarnya sudah maju ya. Sudah maju. Nyatanya BA-BA besar di Jakarta itu masih belum dominasi. Misalnya kita ambil contoh kayak Star Vision, dalam 1 tahun nggak produksi cuma 1 kali, beberapa kali gitu kan. Banyak tim yang dia kaitkan seperti itu misalnya. Terus cuman untuk produksi di Indonesia memang watah gitu. Nah, akhir beberapa tahun terakhir, 1,5 tahun terakhir itu watah gitu. Kalau ini lagi horor semua gitu. Itu layar lebar lah ya, itu mengkais semua bisnis di situ, horor dan segala macam gitu. Meskipun ya penonton di Indonesia kenyataannya suka gitu loh. Walaupun kalau misalnya ada rumah produksi yang di luar horor gitu, ya faktanya ketika di sini agak kurang sih. Kecuali memang itu isunya kuat ya. Misalnya kayak ada isunya kemarin gitu. Terus sajadah. Oh iya, di atas sajadah. Ya itu ya, kurang lebihnya kayak itu. Nah itu tergantung isunya sih. Baru bisa terobos itu. Berarti harus riset terlebih dahulu Bapak? Iya otomatis. Kalau sekelas di layar lebar, jauh kita miliar. Iya. Terus menurut Bapak Billy melihat tren atau perubahan yang signifikan dari film beberapa tahun terakhir, bagaimana? Apakah ada perubahan? Genre-nya atau produksinya nih? Semuanya. Baik, kalau dari produksi film itu sebenarnya menurut saya sih sangat terkait dengan teknologi. Gitu, itu kamera, perekaman gambarnya, perekaman suaranya, macam-macam gitu. Dulu itu sangat mewah sekali, mahal sekali gitu. Tapi sekarang sangat mudah diakses gitu. Pakai handphone saja itu sebenarnya kita sudah bisa bikin film, konten-konten kecil gitu. Itu membuat banyak sekali talenta di dunia audiovisual itu mulai berkembang gitu. Banyak pembuat film pendek gitu ya.
terus kemudian filmnya mungkin film setengah panjang gitu ya, gitu. Bisa jadi maksudnya itu hanya sebutan saya sendiri aja, gitu. Itu bisa buat latihan mereka, gitu. Tayangnya pun juga sangat mudah. Kalau dulu bikin film itu harus tayang di bioskop gitu ya, dengan birokrasi yang panjang gitu ya. Sekarang dengan YouTube atau mungkin Instagram atau macam-macam itu banyak, itu bisa bikin film ya, sangat bisa sekali gitu. Jadi analoginya kalau menurut saya adalah ada perusahaan besar, terus di sisi lain sekarang kan juga musim startup nih, gitu, karena semua akses itu kan sangat mudah sekali diambil ya, dicapai gitu. Demikian juga dengan film gitu. Film yang perusahaan-perusahaan atau produksi besar itu memang tetap membutuhkan, tapi cikal bakal yang kecil-kecil ini juga sangat potensial gitu, karena munculnya ide-ide itu dari yang kecil-kecil. Gitu, jadi seperti itu gitu. Makanya sekarang ya ada UMKM macam-macam gitu ya, gitu. Itu kan arahnya nanti ke industri besar gitu. Ini juga film dengan ya kita bikin film-film pendek gitu, itu nanti sangat potensial sekali ke depan. Jadi secara umum dunia perfilman di Indonesia ini seharusnya itu sudah sangat terdukung sekali ya dengan semuanya. Sekarang tinggal kita nih gitu, tinggal kitanya itu mau nggak ngoyo ya, mau nggak kita memaksa kolaborasi dengan semuanya itu untuk bikin sebuah karya. Nah, Bapak kan sebagai sutradara, apa yang ingin Bapak sampaikan nasihat untuk teman-teman yang kelak di masa depan ingin menjadi bercita-cita sutradara? Ya, sebenarnya ini bukan saya ngutip aja dari Mbak Mira Lesmana. Karena saya senang dengan momen beliau ini. Ya, membuat film pendek nggak usah berkecil hati. Buat aja film pendek terus. Gitu. Film pendek itu merupakan bagian sendiri. Film panjang juga bagian sendiri kan. Ini sama-sama berjuang semua. Banyak film pendek di Indonesia dan di luar negeri yang sukses mengalahkan film panjang juga ada kan gitu. Maksudnya ketimbang kita ini tidak produksi film, lebih baik lakukan terus saja produksi film pendek sampai nanti ketemu caranya bagaimana membuat film yang baik. Pasti tidak seperti itu. Masalah nanti mau dari layar lebar mau dari terserah aja. Terakhir aja kan kita lihat KKN Desa Penari itu dari film pendek. Dikembangkan menjadi sebuah film yang panjang. Yang akhirnya simplemen si penulisnya diajak sama Pak Parwes itu. Kalau sama Malam Punjabi, itu Jakarta. Nah itu juga dari pendek. Ya dibuat aja dengan terus kemudian terus melakukan pengembangan bagaimana membuat film yang benar gitu ya, yang benar gitu kan. Nanti akan ketemu jalan sendiri. Jadi nggak harus nanti. Nggak harus idealis dulu, Pak. Nggak harus layar lebar gitu. Nggak harus layar lebar. Belum pendek aja terus menerus gitu. Nanti akan mengantarkan sendiri. Simpelnya sendiri kan juga nggak pikir dia akan layar lebar ya dari posisi itu. Dia buat aja. Nah saya kira di situ. Untuk kemudian inspirasi apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para pemuda nih, terutama kita. Ya, menurutnya ada istilah practice make perfect gitu. Jadi kita berlatih aja terus gitu untuk kemudian ya semakin terlatih semakin bagus gitu. Dalam pembuatan film itu kan timnya banyak. Ada penulisan skenario gitu ya. Buat teman-teman yang punya ketertarikan di dunia skenario, ya udah tulis saja sampai mungkin bikin bank data gitu ya. Terus begitu juga dengan videographer atau DOP gitu ya. Dia produksi aja gitu, bisa foto, bisa video pendek, bisa macam-macam lah gitu. Bikin aja terus kemudian di film itu kan kayak kita cari jodoh ya, maksudnya begini, cari jodoh guys. Nah, cari jodoh guys gitu. Jadi kita nggak pernah tahu kapan kita akan ketemu sutradara yang cocok gitu. Misalnya kita nggak pernah tahu ketemu produser yang cocok gitu. Siapa tahu nih misalnya ketemu produser pengen bikin film horor nih, apa anak-anak ada tuh ini terus pengen bikin film misalnya tentang cita-cita zero to hero gitu. Oh ada gitu, kita udah punya data. Jadi juga dengan videographer misalnya pengen karakter gambar gimana kayak gini. Oh ini ada contohnya nih di IG ini bisa cek ya seperti itu. Jadi latihan ini kemudian akan menjadikan kita menjadi semakin mahir dari sebelumnya. Kita juga bisa pelajari kesalahan-kesalahan kita yang bisa kita pelajari sebelumnya. That's quotes today guys. Practice makes perfect. Jadi hal kecil dulu dilakukan, nanti kalau sudah berlatih sedemikian rupa, nanti akan mahir sendiri. Closing statement mungkin yang akan disampaikan oleh Bapak berdua di last minute. Tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Tetap berkarya. Tetap berkarya. Okay. Dan begitulah tadi
bincang-bincang dengan sutradara nasional dan juga DOP film pendek Bapak Bibi Bahtiar dan ada Bapak Roma Dwi Juliandi. Sekian dari saya Sarah Gira selaku host. Kembali ke pertemuan berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Dari KPI Podcast Sri Bakti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye. Kopi dulu, Mas. Oh iya, ngopi dulu. Boleh. Oh iya, boleh.